الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين Allahumma arhamna bil Quran. Segala puji kepunyaan Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, silakan dilihat ayat ke-23. Dan ketika dia sampai pada sumber air di negeri Madian. Zaman itu ketika seseorang butuh air, atau mungkin belum semudah seperti kita di hari ini yang butuh air, tinggal nyalain keran, air pun mengalir dari keran. Begitu mudahnya kita di hari ini. Bahkan ditambah lagi mudahnya kita itu dengan dispenser. Mau dingin bisa, nggak dingin bisa, mau panas bisa. Zaman itu, coba jamaah baca dari ayat 23. Walamma warada Madian. Ketika mereka tiba di negeri Madian, tujuannya air, maun. Coba diulangi, maun. Air. Jadi bahasa Arabnya air, bahasa Arabnya air. Tapi nanti kalau kita pas lagi di sana ada bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu bahasa gaul. Bahasa gaulnya air. Nanti ibunda atau hadirin kalau pas umroh dan hajian akan gampang nih untuk ngafalin pelan-pelan. Moya, 1, 2, 3. Moya. Moya itu air. Jadi bahasa bakunya adalah
Maun bahasa gaulnya moya. Moya wahid. Moya satu, air satu. Nah, biasanya orang untuk dapat air pada zaman sekarang begitu mudahnya, tapi pada zaman itu ada perjuangan hanya untuk dapat apa? Air. Udah sampai di negeri Madian ceritanya. Dia sampai di sumber air Madian. Dia menjumpai di sana banyak orang yang sedang memberi minum ternak-ternaknya, dan para ulama mufassir menjelaskan yang banyak berkumpul di sumber air negeri Madian itu adalah laki-laki. Sedangkan yang datang ini adalah perempuan. Pas lagi mau ngambil, tar dulu deh, tunggu sini deh. Kenapa soalnya? Tuh rame banget laki-laki semua tuh lagi ngumpul di sumber mata air Madian. Lalu Allah melanjutkan, dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu ada dua perempuan yang sedang menghambat ternaknya. Maksudnya lagi nunggu, sebentar tunggu sini dulu ya. Ternaknya diparkir gitu jamaah ceritanya. Ternaknya disuruh nunggu dulu, bentar-bentar. Diikat dulu, ditaruh di situ dulu. Kenapa? Alasannya karena dia melihat laki-laki yang sangat banyak. Nomor satu, sifat wanita dalam ayat yang Allah firmankan 23 Al-Qasas, wanita punya sifat malu, dan mahkotanya perempuan malu, ada di rasa malu. Laki-laki mahkotanya ada di tanggung jawab, kalau perempuan mahkotanya dirasa malu. Semakin malu perempuan itu, terutama dalam hal lawan jenis laki-laki bersama perempuan, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Punya rasa malu, bukan malah tambahin in di belakangnya, malu, kalau maluin bukan, punya rasa malu. Lalu Musa berkata, qala ma khatabukuma. Ini sifat laki-laki sejati. Ketika melihat perempuan dalam kesusahan, laki-laki itu diajarkan dalam Al-Quran, belajar dari sifatnya Nabi Musa, punya kepekaan. Laki-laki harus punya apa? Kepekaan. Jadi Nabi Musa tuh ngelihat, ini dua perempuan sama hewan ternaknya, kenapa dia nggak langsung segera ya? Oh, Nabi Musa punya kepekaan. Lalu Nabi Musa bertanya, qala ma khatbukuma. Qala ma khatbukuma. Kata Nabi Musa, kenapa kok kamu di situ? Kenapa kok diam aja di situ? Kenapa nggak ikut ambil air sekalian? Apa jawab perempuan yang punya rasa malu? Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syai'un kabir. Jawab dua perempuan tersebut, kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala yang sedang berkumpul di mata air Madian mereka pergi. Sebelum mereka pergi, kami nggak bisa ngasih hewan ternak kami. Kami baru bisa ngasih kalau mereka udah pergi, sudah sepi. Wa abuna syaikhun kabir. Sedangkan bapak saya adalah orang yang sudah tua renta, atau dalam bahasa ini telah lanjut usianya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar gimana jadi perempuan yang dicintai dan punya kedudukan tinggi di mata Allah. Ternyata poin itu ada di ayat ini, yakni perempuan harus punya rasa malu. Malu itu terhadap lawan jenis, terhadap sesuatu yang membuat kayaknya ini nggak pantas dilakukan seorang wanita. Tapi untuk mengejar kebaikan, perempuan gak boleh malu. Mohon izin, misalkan Anda sudah usia 30 lebih, tapi seperti biasa kayaknya di sini 17 tahun semua. 30 tahun lebih misalkan, tapi Anda belum bisa baca Quran, gak ada rasa malu dalam hal itu. Anda bilang, aduh saya malu deh. Gak ada. Karena malu untuk hal yang membuat Allah murka, untuk hal yang berkaitan dengan lawan jenis, dia harus punya manner. Dan perempuan itu punya mahkota, yakni rasa malunya. Tapi tidak digunakan pada tempat yang kurang tepat. Salah satunya ketika perempuan mau belajar, gak boleh malu.
Saya mau ngaji tapi yang ngajarin lebih muda dari saya. Saya mau ngaji tapi yang ngajarin Iqra adik kelas saya. Lah masa kakak kelasnya diajarin? Malu dong. Nggak boleh rasa malu. Tempatkan rasa malu itu sesuai pada penempatannya masing-masing. Kenapa nggak hadir ke kajian? Malu ntar disangka ria. Nggak tepat. Dia harus datang. Laki-laki misalkan cuma timbang gerimis doang. Mas kenapa nggak sholat di masjid? Aduh gerimis deh. Ini ada payung. Enggak takut ria. Suami-suami yang takut ria ini nempatin rasa malunya di tempat yang kurang tepat. Sedangkan wanita itu harus menempatkan rasa malu di tempat yang tepat. Laki-laki pun juga demikian. Untuk kebaikan gak boleh ada rasa malu. Untuk kebaikan yang ada bersegera. Wasari'u. Al-Quran surah Ali Imran 133. Kalau tentang kebaikan harus cepat-cepat, harus gercep. Kepanjangannya gercep apa hadirin? Harus gerak cepat. Bahkan untuk kebaikan itu jangan mau kalah sama yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik ketika beliau cerita, Imam Malik cerita tentang ayat yang berbunyi walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ayo lomba dalam kebaikan. Jadi track record atau jalanan untuk kita berlomba itu sudah dibuka sama Allah. Jalan itu adalah jalan-jalan kebaikan. Imam Hasan Basri pernah berkata, kata beliau, kalau ada manusia mengalahkanmu dalam dunia, nggak apa-apa. Tapi kalau ada manusia mengalahkanmu dalam akhirat, kamu harus berjuang gimana caranya mengalahkan dia atau paling tidak sama. Jadi enjoy gitu. Makanya juga kalimatnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan, ya Allah jadikan dunia dalam genggamanku saja, jangan jadikan dunia masuk ke dalam hatiku. Karena di hati cukup ada siapa? Allah, bukan yang lain. Nah, kembali dalam bahasan, dulu orang berjuang untuk dapat air, sekarang dapat kemudahan. Berarti kita ini udah banyak kebaikan dari Allah yang Allah curahkan sama kita. Saya pernah cerita ya hadirin, waktu zaman-zamannya Fir'aun ingin meminum minuman yang dingin, Fir'aun itu harus mengambil tanah, spesifik tanahnya itu tanah khusus yang dikeraskan, dicampur air, jadikan kendi. Yang nggak boleh dimiliki kecuali cuma Fir'aun doang yang boleh memiliki karena dia punya kekuasaan. Akhirnya semua orang membuat hanya untuk Fir'aun. Fir'aun meminum air dingin harus dimasukin dulu, nunggu lama beberapa saat baru terus kemudian diminum. Kalau hari ini kita mau minum dingin, dispenser ada. Jamaah tahu pada zaman Raja Heraklius, kalau mau dingin, belum ada AC pada zaman itu, yang beliau lakukan adalah mencari hewan yang buntutnya lebar, lalu dijadi jahitan gitu, dari beberapa buntut hewan itu dijahit. Setelah dijahit lalu dikipas-kipasin. Bayangin perjuangan untuk mendapatkan hawa sejuk nan dingin, harus berjuang cari hewan yang buntutnya kira-kira bisa untuk dijadikan kipas. Kalau hari ini Wonosobo jualan AC kayaknya belum laku jamaah. Tadi pagi dinginnya aja Masya Allah tabarakallah. Mobil khusus kalau yang dataran-datarannya naik-naik ke atas, itu dinginnya luar biasa. Kalau di kota mungkin iyalah ada AC, tapi kalau di atas luar biasa. Karunia jamaah dari Allah. Gak perlu bersusah-susah untuk mencari air, tapi sudah dapat air. Gak perlu susah-susah untuk minum yang dingin, dapat dingin. Panas, dapat panas. Itu semua kemudahan yang Allah berikan kepada kita, umat-umat yang ada di zaman ini. Terus rasa malu itu juga dihadirkan pelajaran bahwa kepekaan dari pihak laki-laki, dan ini gak cukup cuma dengan Nabi Musa, tapi nanti semua laki-laki punya kepekaan. Terutama laki-laki yang sudah menikah, punya kepekaan tersendiri terhadap istrinya. Mungkin istrinya berisik banget di dapur. Teng 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 teng. Ngapain nih, suami masih nyantai aja gitu, main handphone atau ngapain. Oh ternyata istri ini ngasih kode, minta dibantuin. Peka, karena Nabi Musa melihat ada dua wanita ini, peka. Tahu jamaah nanti kepekaan ini berbuah apa?
kepekaannya Nabi Musa ternyata nanti berbuah pertemuan dari bapaknya si perempuan ini minta ketemu sama Nabi Musa. Ayo kita lihat lagi ayat berikutnya. Coba dilihat. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. Lalu ketika melihat perempuan itu kesusahan, Nabi Musa terasah pekanya. Nabi Musa datang mengambil hewan ternaknya, seraya membawa hewan ternaknya dekat ke sumur Madian. Diambil, dibawa ke sumur. Siapa yang ngasih minum? Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bantu dua perempuan ini agar dapat kemudahan. Karena kalau nunggu lama. Itu laki-laki yang datang berkumpul di sumur Madian banyak. Sedangkan perempuan amat tidak layak kalau harus bergerombol, bergumul, berdesak-desakan dengan laki-laki, padahal tidak sedang ada uzur syar'i. Sekali lagi hadirin, bukan berarti nanti dipukul rata. Ya, berdesak-desakan nggak boleh. Nanti susah kalau kita mau umroh. Karena ketika umroh, pasti mau nggak mau ketika tawaf nanti desak-desakan, laki dan perempuan. Insya Allah kita semua berangkat haji, berangkat umroh. Amin. Terus hadirin, kembali dalam bahasannya. Jadi kalau dalam perihal itu pengecualian. Tapi selain daripada di Mekah ketika tawaf, itu hal yang tidak sepatutnya terjadi. Laki-laki punya areanya sendiri, perempuan punya areanya sendiri. Bagusnya memang demikian. Fitrahnya memang perempuan itu tidak dijadikan untuk bersaing bersama laki-laki. Persaingan laki-laki adalah antar sesama laki-laki. Persaingan perempuan adalah antar sesama perempuan. Nanti pelan-pelan kita akan beranjak nih jamaah. Rasulullah SAW punya kelas, dan ternyata ini hebatnya Rasulullah. Dan ini yang sedang pelan-pelan diupayakan oleh kita bareng-bareng ya jamaah. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti punya ruang kelas yang spesifik. Kelasnya Nabi itu, Nabi ngajarin anak laki-laki sendiri kelasnya, anak perempuan sendiri kelasnya. Sekarang termasuk kami pun hari ini masih belum karena ruangannya terbatas, tapi ada harapan ke depan ruangannya udah mulai terbuka, ruangan boleh diakses banyak, udah banyak lokal-lokal kelasnya. Ada harapan mengembalikan kepada bagaimana fitrahnya perempuan bersaing sama perempuan, laki-laki bersaing sama laki-laki. Karena kebanyakan kita hari ini kan satu kelas isinya laki dan perempuan, dan mereka dipaksa bersaing. Saingan, ayo perempuan harus cerdas, ayo laki-laki harus kalahin perempuan. Padahal tidak dalam itu mereka bersaing. Mereka bersaing dalam kebaikan bersama-sama antar manusia, iya. Tapi laki-laki punya koridornya, kelasnya bersama mereka yang laki-laki. Perempuan punya koridornya, main sama yang perempuan. Karena hadirin kalau melihat anak-anak kita yang masih muda belia, itu kadangkala pas lagi main, kamu, yang cewek gitu-gitu, yang cowoknya juga, kamu. Akhirnya mereka dalam bercandanya tuh terbiasa ada kontak fisik yang padahal harusnya sedari kecil tuh bisa diminimalisir. Kalau bisa bahkan tidak terjadi kontak fisik. Keren banget. Pelan-pelan kita flashback kepada rasa malunya seorang wanita pada zaman Nabi Musa. Sampai, padahal kan jamaah, yalah biasa aja kali. Maksudnya kalau kita zaman sekarang kan ngeliat, tuh laki-laki, yaudah, apa sih? Oh lagi ngantri, oh diskon, yaudahlah, ayo yuk, bareng-bareng yuk. Jubel-jubel, mesi. Kalau sekarang kan kadang begitu, kadang. Mungkin sebagian tempat mungkin. Bukan di sini, tapi di planet Pluto yang jauh di sana mungkin. Tapi saking malunya berarti sebelum jamaah melihat kepada titik di mana perempuan punya sifat malu yang luar biasa, nggak mau campur, padahal cuma ngasih makan hewan ternak. Berarti ada pendidikan yang ditanamkan sejak dini oleh kedua orang tuanya. Hebat orang tuanya. Doain insya Allah jamaah.
pelan-pelan hari ini angkatan pertama masih digabung, tapi besok sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih sudah menyiapkan lokal kelas untuk memang kedepannya akan dipisah. Laki-laki sendiri kelasnya, gurunya sendiri, perempuan sendiri kelasnya, gurunya sendiri. Agar lagi-lagi mereka tidak bersaing dengan lawan jenisnya, tapi persaingan itu adalah dengan sesama jenis mereka. Karena fitrahnya begitu. Dan agar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari kecil ya udah, kamu pinjam tip ek dong, nih. Gimana kalau dewasanya? Makanya ada kabar tersiar, ada seorang pakai hoodie besar, ternyata bukan mahasiswa tapi siswa SMA dalam kondisi sedang hamil mengandung. Bahkan ada yang pakai seragam SMA, posisi melahirkan di kamar mandi sekolah. Nauzubillahi min dzalik. Gimana cara menjaganya? Rasa malu. Perempuan kalau punya rasa malu, Allah yang akan menghiasi dirinya dalam kebaikan. Malu, punyailah malu. Siapa figur paling punya rasa malu yang tinggi? Ibunda kita bersama, Bunda Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bayangin jemaah, dengan kekayaan beliau yang triliunan itu gampang bagi beliau kalau beliau mau nggak punya rasa malu itu gampang. Tapi gelar beliau apa? Bunda Khadijah, gelarnya At-Tahirah, perempuan yang suci, mulia dan terjaga kehormatan dirinya. Karena faktor beliau adalah perempuan pemalu, perempuan yang paling tinggi rasa malunya. Bahkan disebut At-Tahirah menurut sebagian para sejarawan karena Bunda Khadijah tidak menampakkan dirinya di hadapan laki-laki yang bukan berhak melihat beliau. Gak menampakkan dirinya. Itu Bunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Hadirin, punyailah rasa malu. Karena rasa malu itu mahkotanya seorang perempuan. Malu kalau mungkin postingan kita takut-takut nanti menimbulkan ada mata-mata yang berharap enggak sama kita. Kita udah punya anak 5 tapi postingnya miring 90 derajat, dimonyong-monyongin, diedit pakai editing yang jerawatnya tiba-tiba bisa hilang, flek-flek hitamnya tiba-tiba menjadi cahaya berkilauan. Tanpa harus beli skincare, hari ini foto kita sudah bisa tampil glowing, betul? Dan foto yang kita upload adalah hasil dari 39 foto, dipilih satu yang terbaik, diedit dengan edit yang terbaik, baru diupload. Gak ada di antara kita tampil apa adanya, kadangkala yang diupload. Kecuali mungkin sebagian pihak oke tampil apa adanya, tapi sebagian pihak enggak. Contoh ada 5 orang foto bareng, 5 orang foto bareng menghasilkan 10 foto. Yang diupload, mau temennya mau temennya lagi begitu jemaah. Pasti yang diupload yang penting dia yang paling bagus. Mau temennya lagi merem kek, lagi ngapain, tetap aja dia maunya ngupload yang paling bagus. Hati-hati ya jemaah. Kadang kalau pas lagi ada laki-laki yang punya perasaan yang gak baik, mungkin dia akan batin, kutunggu jandamu, atau mungkin batin yang gak jelas-jelas kayak gitu. Kan nanti takut-takut ada perasaan itu dalam hati-hati yang rusak untuk membuat rumah tangganya jadi ikutan rusak. Maka itu juga salah satu rasa malu yang dimiliki seorang perempuan. Berikutnya, Nabi Musa akhirnya memberi minum ternak. Ini nolong. Kalau ada sesuatu yang bisa ditolong, poin dalam ayat ini adalah tolonglah. Dan menolong itu sifat manusia yang harus terus ada untuk punya rasa kemanusiaan. Nggak perlu nanya dulu ketika ada orang kecelakaan di luar, sebentar. Agamanya apa mas? Dia kecelakaan. Kita masih nanya dulu, keburu takut-takut meninggal, atau hadirin persekian detik terlambat dibawa ke UGD, terlambat ditangani dengan yang tepat pada waktu yang tepat di tangan yang tepat, itu akan berdampak yang sangat signifikan, jauh berbeda.
Kalau saja ibu terlambat membawa, ini sudah lewat boleh jadi. Ya memang lagi-lagi semua umur di tangan Allah. Tapi kan manusia punya tugas. Tugasnya adalah ikhtiarkan aja yang terbaik. Coba kalau ngelihat ayat ini tuh dari angle yang secara syumul, yang menyeluruh. Syumul itu artinya menyeluruh. Coba lihat ketika Nabi Musa menolong untuk perempuan tersebut meminumkan hewan ternaknya. Ya udah kamu tunggu situ ya. Saya bawa aja sini hewan ternaknya. Nabi Musa bawa hewan ternaknya, diminumkan hewan ternaknya, dibalikin lagi. Sambil dibawain beberapa gentong untuk cadangan. Nolong. Nabi Musa nggak dulu bertanya, kamu muslimah atau enggak, beriman atau enggak. Dan jamaah, namanya nolong orang itu silahkan dengan ketulusan segerakan dalam memberi pertolongan. Kalau jamaah tahu orang ini membahayakan, orang ini curang, culas, itu babnya masuk ke bab waspada. Menolong kepada siapapun, tapi waspada juga harus kepada siapapun. Kalau yang ditolong ternyata malah mencelakai kita, maksudnya ada orang nangis-nangis meminta hutang kepada kita, lalu kita menghutangi dia, lalu malah ketika kita minta nagih uang kita sendiri, dia malah lebih galak daripada kita. Kita udah tahu dan itu terjadi karena dia sudah melakukannya kepada banyak banget orang dan itu terjadi, maka kita punya sikap kita, saya cuma bisa bantu 50.000, silakan kalau mau, enggak juga nggak ada masalah. Dan tidak ada dosa kalau orang datang mau berhutang, kita tidak menghutangi, tidak ada dosa. Makanya tentang bab menolong ada dua. Kalau bisa kita menolong, tolonglah. Tapi ingat, kalau ada kewaspadaan yang mesti dijaga, waspadalah. Itu waspadalah itu zaman kapan gitu ya? Waspadalah. Terus ini ada doa. Doa nomor 3. Jadi yang pertama rasa malu, yang kedua ayo tolong orang lain semampu yang kita bisa. Yang ketiga doa yang diajarkan dalam ayat tersebut, di mana doa ini membuat siapa yang berdoa akan membuat Allah mengabulkan apa yang dia perlukan dan akan menjadikan hamba itu dicukupkan atas apa yang dihajatkan. Ini doanya jemaah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil faqir. Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan darimu yang engkau turunkan kepadaku. Jamaah, doa ini dipakai kalau jamaah menginginkan sesuatu dari Allah tapi jamaah belum mendapatkan, atau jamaah ingin mendapatkan sesuatu kebaikan yang rasa-rasanya sulit lagi mustahil. Doanya ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni 1, 2, 3. Lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dibaca. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu ada grade doa. Masih ingat nggak grade-grade doa? Ada 5. 1, doa tertinggi dan terbaik adalah doa yang asalnya dari Al-Quran. Karena siapa yang membaca doa Robbana 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 yang dari Al-Quran mayoritas itu, sama dengan dia sedang membaca Al-Quran, membacanya dapat pahala, berdoa sesuai dengan apa yang Allah firmankan dapat pahala, dan itu doa terbaik grade A, nomor 1. Grade B-nya doa dari hadis, biasanya depannya awalannya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka al-huda dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma. Itu grade yang kedua. Yang ketiga, doa dari sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Artinya 3 generasi terbaik.
Doa siapa? Di antaranya adalah doanya Imam Hasan Al-Basri, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu doanya dari tabi'in Imam Hasan Al-Basri. Yang keempat, doa yang diajarkan gurunda-gurunda kita, kiai, tuan guru, alim ulama, yang sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan. Ibu, saya begini Ustadz, saya belum punya anak, udah nikah lama, saya kok sempit ya rezekinya, saya kok ngerasa panas terus ya, kapan nih saya panennya, soalnya saya nggak pernah panen nih selama musim kemarau, supaya panen tuh gimana. Lalu ustadznya menceritakan, ibu mau punya anak, mau panen, mau nyaman hidupnya, banyak-banyak istighfar. Dari mana beliau ucap istighfar? Ternyata mengambil dari Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kalau kamu panas kering kerontang mau panen, istighfar. Wa yumdidkum bi amwal, kalau kamu mau bertambah amwal, harta yang cukup banyak, berkah, berlimpah, bermanfaat buat banyak umat, istighfar. Wa banina, kalau kamu belum punya anak, nikahnya sudah lama, mau segera dihadirkan keturunan dan semoga Allah memberi keturunan yang salih salihah, istighfar. Kalau Allah kalau kamu mau mendapatkan kesejahteraan, kelapangan dalam hidup, istighfar. Nah, ini boleh. Jadi urutan yang keempat, jamaah bertanya, ustadznya menjawab, gurunya menjawab, memberikan solusi, dan ternyata solusinya memang ada dalam firman Allah maupun hadis Rasulullah. Silahkan amalkan. Baru yang kelima, doa sesuai bahasa dan hajat masing-masing. Diulangi, yang pertama, doa tertinggi adalah doa yang dari Al-Quran. Biasanya awalannya adalah Rabbana, dan satu lagi Rabbi, bisa gitu, atau Anni, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Itu Rabbi atau Rabbana. Kalau dari hadis yang kedua biasanya Allahumma. Terus yang ketiga, doa dari siapa? Generasi terbaik, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang keempat, doa yang dianjurkan oleh gurunda-gurunda kita yang sesuai dengan apa yang Allah firmankan maupun Nabi sabdakan. Yang kelima, baru doa sesuai yang dihajatkan. Doa sesuai bahasa masing-masing. Kalau bahasanya bahasa India, silakan calo ya Allah. Karena saya pernah dengar orang minta depan multazam gitu begitu. Setahu saya gitu, calo ya Allah. Kalau video, ada orang video, ya Allah, fulus gitu. Yang di video itu kan mungkin jemaah pernah lihat yang di video ya. Tapi kalau orang India pernah lihat doanya gitu, calo ya Allah. Nah, doa ini amalkan hadirin. Jadi kalau jamaah dapat doa tuh di screenshot, udah habis di screenshot, jamaah jadiin wallpaper. Ntar dihafalin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu tuh kayak memohon banget gitu hadirin. Ya Allah, sungguh aku sangat perlu bantuan kebaikan darimu. Sedangkan aku tahu aku miskin ya Allah. Aku gak punya apa-apa ya Allah. Latih belajar mintanya itu sama Allah. Jamaah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit itu adalah berharap kepada manusia. Duh, ternyata yo benar sih jamaah. Kita kira tuh dia bisa bantu kita, ternyata dia hanya memanfaatkan kita. Kita kira tuh dia datang dengan ketulusannya, ternyata bukan tulus tapi modus. Kita kira tuh dia bakal sebenar-benar itu bantuin kita, tapi ternyata habis manis sepah dibuang. Kadang begitu sih jamaah. Makanya Sayyidina Ali itu perkataannya benar-benar dipegang gitu hadirin. Dari semua kekecewaan yang paling besar itu adalah ketika berharap kepada manusia. Nanti
Jamaah nih kalau lagi terbentur masalah apapun ya, dalam jodoh, rezeki, karir, suami yang sedang sakit, orang tua yang qadar Allah juga sakit, atau apapun dalam ujian apapun, jamaah langsung baca doa ini. Ya Allah, saya ini miskin, tolong kasih hamba kebaikan ya Allah. Fakir, itu kan tanda bahwa kita tuh benar-benar menghamba sama Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, hamba tuh butuh pertolonganmu. Hamba ya Allah miskin, hamba butuh pertolonganmu. Ya Allah, hamba tuh sangat butuh kepada Engkau. Hamba sangat butuh pertolongan darimu. Hamba gak akan pernah berharap kecuali cukup kepada Engkau ya Allah. Makin sering seorang hamba itu berdoa, makin gampang Allah nolong seorang hamba. Jamaah, lagi-lagi semua kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau masih ada yang mau bersandar berharap kepada manusia, siapkan satu hal, siapkan untuk kecewa. Makanya udahlah, tutuplah jamaah. Manusia ngecewain itu bukan karena kadangkala dia ngecewain, tapi kadang ekspektasi kita kepada manusia terlalu tinggi. Lagi manusia punya banyak kekurangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam An-Nisa, manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam selemah-lemahnya keadaan. Manusia itu lemah. Yang kuat hanya siapa? Allah. Manusia itu nggak bisa apa-apa. Yang punya kekuatan lagi daya upaya hanyalah Allah. Kalimatnya la haula wala quwwata illa billah. Itu nomor 3. Nomor 4, faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu dengan sangat apa? Malu-malu. Dia berkata, wahai Musa, bapakku mengundang kamu, bapak minta ketemu. Nah, ini buat yang jomblo-jomblo, mbak-mbak, mas-mas mungkin, atau teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram yang belum menikah. Gimana caranya biar dapat jodoh? Boleh nggak pakai doa tadi? Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Boleh nggak doa minta jodoh pakai doa tersebut? Boleh. Karena nanti mekanismenya gini. Datang perempuan mau ngambil air di sumur Madian, ternyata rame, akhirnya stop di situ. Musa ngelihat, Musa mah nggak ada apa-apa. Musa juga nggak flirting, ting, nggak digituin juga, biasa aja. Maksudnya emang bener tulus Musa. Sini saya tolong deh, kamu kenapa di situ? Qala ma khata bukuma. Loh, kamu kenapa di situ? Saya mau ngasih makan ternak tapi malu. Yaudah kamu tunggu sini, saya bawa ternakmu. Dikasih makan, dikasih. Nih, bawa pulang. Mereka pulang, cerita sama bapaknya. Pak, tadi ada laki-laki loh Pak, bantuin kami. Waktu kami tuh mau ngambil air, malu, terus laki-laki ini tuh bantuin kami. Ya udah, papanya bilang, yaudah undang nanti laki-laki itu, suruh datang ketemu sama papa. Akhirnya perempuan ini bilang, wahai Musa, sungguh ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikan kamu telah memberi minum ternak kami. Tahu jamaah, dalam ayat ini ngerti balas budi. Jadilah poin yang keempat. Ayat ini mengajarkan jadilah orang yang pandai berterima kasih. Wah, dia mah kacang lupa sama kulitnya. Tar dulu hadirin, yang namanya kacang itu emang harus lupa sama kulitnya. Kalau kacangnya selalu ditutup sama kulit, lama-lama busuk. Kacang tuh emang harus, kalau mau berkembang, kacang tuh harus lupa sama kulitnya. Ditanam lagi, tumbuh lagi, tanam lagi, tumbuh lagi. Lah kalau kacang di dalam situ-situ terus mah busuk lama-lama jamaah. Jadi ini bukan lagi kacang lupa sama kulitnya. Wah, kamu kalau nggak tahu terima kasih, kamu kacang lupa sama kulitnya. Enggak.
hadirin juga harus berbaik sangka kepada orang yang kalau memang dulu pernah kita tolong, sekarang dia lupa. Boleh jadi itu cara Allah mengingatkan kita bahwasanya kamu tuh ya jangan sok-sok berperan juga lah. Kadang kita ngerasa banget ya, kamu tahu itu siapa yang membuat dia sukses? Aku. Kamu tahu suaminya kerja di situ? Siapa yang masukin suaminya kerja di situ? Suamiku loh. Suamiku kan punya orang dalam di sana. Jamaah punya orang dalam di dunia. Coba besok di surga. Kira-kira punya orang dalam nggak di surga? Tolong dong malaikat, nih orang dalam nih. Hadirin, coba jamaah sesekali juga refleksikan kepada diri kita. Kadang kitanya yang paling merasa. Sebenarnya peran kita mah biasa aja. Anda membuka jalan untuk 5 orang, apakah 5-5-nya akan sukses? Tidak. Tapi 1 dari 5 orang ini sukses, Anda yang Anda ungkit pasti satunya. Tuh, tahu nggak? Itu aku tuh, yang biayain aku tuh. Dulu waktu dia masih miskin, aku yang minjemin. Dulu waktu dia masih ini, aku yang support. Dulu waktu-waktu paling merasa lah, 4-nya yang nggak sukses ini dibahas nggak sama dia? Nggak dibahas. Padahal dia ngasih kebaikannya sama kepada 5 orang. Tapi kenapa kita sering ungkit-ungkit? Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan kamu batalkan kebaikanmu dengan 2 perkara. 1, bil manni, suka mengungkit-ngungkit. Itu batal tuh sedekahnya, gara-gara diungkit-ungkit. Yang kedua, wal aza, dan menyakiti sang penerima. Jeng, kemarin kan waktu lebaran saya kasih gamis sama Anda. Itu gamis merek SSS loh, harga 5 juta something. Kamu nih gimana nih, kok nggak dipakai? Saya beliin mahal-mahal, nggak usah diungkit-ungkit. Mau dia pakai, alhamdulillah. Mau dia nggak pakai, ya tetap alhamdulillah. Dan Allah tahu jumlah barang dengan nominal berapa yang kita kasih kepada beliau, Allah tahu. Jadi kalau kita yang ngasih, kita yang memberi, ingat Allah berfirman, La tubtil, jangan dibatalkan sadaqatikum, kebaikan kalian, bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti sang penerima. Jadi kalau sikap kita gimana? Habis ngasih, bil. Ingat bil rumusnya, B-nya apa? Berikan, I-nya ikhlaskan, L-nya lupakan. Bil, B-nya apa? I-nya apa? L-nya apa? Itu rumus memberikan. Udah, habis diberi, ya sudah. Tapi ada adab yang menerima, pakai. Terutama di depan orang yang ngasih. Dikasih jam tangan, dipakai jam tangannya. Dikasih baju, dipakai. Dikasih tas, sepatu, sendal, bahkan dikasih apapun, taulah berterima kasih. Jangan dipinjemin mobil, pulang udah terus kemudian baterainya low, mobil listrik gitu misalkan. Udah mah dipinjemin motor, bensinnya Astagfirullah. Itu kadang juga kita sama-sama ya jamaah, saling mengerti tentang bab itu. Nah, kembali dalam bahasannya Musa diundang. Inilah awal cikal bakal, sekali berbuat baik dapat 3 keistimewaan. Musa dapat istri, dapat mertua salih, dapat kerjaan, plus dapat usaha dari kerjaan yang dia awali. Semuanya karena doa apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu karena doa begitu. Yuk teman-teman yang masih belum nikah, kami mendoakan mudah-mudahan tahun ini segera menikah dengan yang soleh-solihah. Dan jangan lupa terus berdoa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Singkat cerita, walhasil terus kemudian Musa memenuhi undangan ayahnya. Ketika Musa mendatangi ayah wanita tersebut, salah seorang syekh di Madian, dia syekh menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya. Dia berkata, jangan engkau takut wahai Musa, sungguh engkau akan Allah selamatkan dari orang-orang yang zalim. Dan salah seorang dari
dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikan ia sebagai pekerja kita. Sungguh orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ya, karena ngelihat ini kayaknya calon mantu able banget deh. Mantu able itu kayaknya cocok nih jadi mantu idaman. Karena kuat dan dapat dipercaya. Akhirnya diangkat sebagai pekerja. Awalnya pekerja. Terus kemudian kamu kok dapat dipercaya, amanah, kerjanya ulet, perfeksionis, zero mistake. Kok kamu juga orangnya ulet, tekun. Gimana kalau kamu nikah sama salah satu dari dua putriku? Pilih yang mana yang kamu mau. Akhirnya menikahlah. Jadi cuma karena doa simple, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Doanya simple, dibaca kurang dari 5 detik, 4 detik dalam bacaan doa. Tapi Allah kasih pekerjaan, Allah kasih istri, plus harta yang dimiliki oleh istri tersebut, asetnya jadi miliknya Musa. Mau kira-kira yang lagi, wah mau gitu, wah luar biasa, diamalkan jamaah. Ini kan berarti juga bisa diamalkan oleh mertua, karena untuk dapat menantu yang kuat dan dapat dipercaya. Kurang 10 menit kita mau tanya jawab. Intinya pada kesempatan kali ini kita mau bareng-bareng jamaah. Oh iya, siap. Jazakumullah khair. Hadirin, tapi sebelum tanya jawab, ada 3 voucher untuk 3 orang penanya dari Dr. Emi Pahlawan. Untuk voucher ini, Dr. Emi Ortodontik dan Dental Care, jamaah, Masya Allah, Tabarakallah, untuk 3 penanya. Tapi sebelum bertanya, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya video pendek yang bisa dijadikan story WA, silahkan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan buat teman-teman di sini, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, save nomor WA kami 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 20. Dah. Untuk 3 penanya silakan boleh angkat tangan. 1 2 3. Sudah. Langsung dikasih hadiah, Mas. 1 2 3. Ini beliau. Satu-satu. Ada voucher perawatan gigi senilai 200.000 dari Dr. Emi. Ahlan. Silakan. Satu lagi itu sama yang di sana. Satu lagi sama yang di sana. Ibu sama satu lagi yang di sana. Boleh angkat tangan Ibu? Siap. Langsung ke pertanyaan, hadirin silakan. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Diberi kesehatan. Amin. Saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara kita untuk mengikhlaskan hutang yang tidak gimana ya, tidak dibayar. Padahal hutang itu ya banyak. Besar ya Ibu, ini Masya Allah pertanyaannya keren banget. Semoga Allah memuliakan Ibu yang bertanya suara besar. Hadirin, pegang baik-baik ya jamaah. Nabi bersabda, siapa yang mati sedangkan dia masih memiliki hutang, maka tidak akan pernah diizinkan masuk surga hatta yuqda anhu, sampai hutangnya terlunasi. Maka kalau ada di antara yang masih punya hutang, semoga Allah mudahkan untuk membayarnya. Amin ya rabbal alamin. Kita pernah menghutangi orang, nominalnya besar, lalu orang ini nggak bisa bayar. Gimana cara mengikhlaskannya? Cuma 2 pilihan. Anda benar mengikhlaskan atau Anda tidak mengikhlaskan, sehingga nanti di akhirat dia tetap membayar hutang itu dengan pahalanya yang diberikan untuk kita, ditransfer pahalanya senilai hutang yang diberikan. Jamaah, rasain banget kok jamaah. Yang namanya ngikhlasin tuh berat, apalagi nominalnya 250 juta, apalagi nominalnya mungkin udah ratusan bahkan miliaran. Tuh mau ngikhlasin tuh berat banget jamaah.
Terus gimana? Boleh pilih dua-duanya. Di antara keduanya silakan pilih. Kalau Anda mau mengikhlaskan, caranya ikhlaskan saja dan paksakan hati untuk ikhlas. Ya udah ya Allah, hamba ikhlas wes ya Allah. Kalau Anda nggak ikhlasin, kamu nggak ikhlasin ya berarti hatimu rusak, hatimu busuk loh. Gimana ceritanya dia bisa ngeklaim hatinya busuk cuma gara-gara nggak mengikhlaskan? Lawong itu haknya dia, sampai mati pun, sampai kapanpun dia berhak untuk tidak mengikhlaskan karena itu hak-haknya dia. Maka kalau jamaah memilih yang kedua, saya nggak mau mengikhlaskan, ya nggak apa-apa. Besok tetap akan dibayar lunas pada hari kiamat. Kalau ditanya mana yang lebih baik, tentu jawabannya diikhlaskan. Tapi kalau saya agak sulit dan berat untuk mengikhlaskan, ya nggak apa-apa juga kalau Anda nggak mau ikhlasin karena itu dibolehkan dalam Islam. Begitu loh hadirin. Jadi dua-duanya sama-sama boleh. Kalau mau yang terbaik, ikhlaskan. Tapi kalau nggak mau mengikhlaskan juga nggak apa-apa. Apakah kalau saya nggak mengikhlaskan Allah nggak ganti? Ganti. Allah pasti ganti karena Nabi bersabda, siapa yang menghutangi orang lain, masih ingat hadis Muslim? Sungguh Allah mencatat seperti dia bersedekah setengah nilai yang dipinjamkan. Stop dulu. Itu baru satu hadis loh. Muslim yang riwayat 2. Siapa yang meminjamkan orang dengan sebuah pinjaman, maka setiap hari seolah-olah sedekah senilai pinjaman itu. Belum cukup, stop. Hadis Muslim yang ketiga. Ini Muslim semuanya, karena kita alhamdulillah pernah mengkhatamkan ketika subuh syuruk di Masjid Fatimah Garung. Hadis Muslim yang ketiga. Siapa yang menghutangi orang lain dengan jumlah nominal apa yang dia hutangi, maka setiap hari dia bersedekah senilai 2 kali lipat dari sedekahnya. Kalau dia ngutangin 250 juta, maka setiap hari seolah dia bersedekah 500 juta. Allahu Akbar. Itu 3 Muslim semua, hadis Muslim semua. Setengah atau sama atau 2 kali lipat. Allahu Akbar. Jadi selama jamaah dia belum bayar ke kita, selama itu kita sedekah. Dan ingat, Allah pasti membalas setiap sedekah yang kita keluarkan. Dan Allah tuh pasti membalas jamaah. Dan ini hati-hati ya jamaah. Nabi pernah bersabda, siapa yang berhutang tidak mau melunasi hutangnya, maka Allah akan rumit dan runyamkan serta binasakan hidupnya. Makanya jamaah kalau bisa mah jangan ngutang. Asli jamaah, pakai sod aslinya nih. Kalau bisa mah jangan ngutang. Mampu beli, belum mampu, jangan kemakan geng, jangan gampang Ya Allah, jangan serius jamaah, jangan berhutang. Kalau punya ya beli, nggak punya ya syukuri. Wis gitu aja wis. Itu ya jamaah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Silakan hadirin tadi yang bertanya, mikrofonnya boleh dioper ke belakang. 2 langsung mas sama yang sana biar waktu kita agak mepet. Yang satu mic-nya dioper ke belakang sana. Silakan Ibu. Langsung ke pertanyaannya. Maaf Ustaz, mau tanya gimana caranya untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Masya Allah. Semoga Allah memuliakan ibunda sekeluarga besar. Ada 3 rumus tarbiyatul aulad yang dituliskan oleh ulama. Dr. Nasih Ulwan punya kitab namanya Tarbiyatul Aulad. Gimana sih Rasulullah dalam membersamai putra-putri beliau? Lagi-lagi ternyata kembali kepada konsep masing-masing. Karena diyakini setiap rumah tangga tuh punya konsepnya masing-masing. Kalau dipukul rata sepertinya agak-agak tidak mudah. Tapi pondasinya itu ada. Pondasinya ada dari Nabi. Di antaranya pondasinya adalah sering-seringlah mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada putra-putri kita. Ini mencakup semua hal. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ihfadillah yahfazka. Kamu tuh harus kenal sama Allah sehingga kamu menjaga hak-haknya Allah agar Allah menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kamu harus jaga Allah agar Allah menjaga dirimu, jadi backupanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sama Allah. Intinya orang tua ngenalin ke anak tentang Allah dan Rasulnya. Nomor 1 banget itu. Yang kedua, orang tua memberi teladan baik kepada anak-anaknya. Karena anak-anak kita, beliau ngelihat orang tuanya.
Lalu yang ketiga, pondasi dasarnya adalah doakan sebanyak mungkin. Karena tiga-tiganya ini Nabi lakukan. Nabi ngenalin Allah kepada anak-anak beliau. Yang kedua, Nabi mengajari, gak cukup sampai mengajari, tapi Nabi juga berakhlak sehingga anak-anaknya mengcopy paste akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Nabi mendoakan, di antara doa yang masyhur apa? Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan anak ini ilmu agama, ajarkan juga takwilnya kepada anak ini ya Allah, sehingga anak ini tumbuh dalam kefahamannya terhadap agamanya. Jadi nomor 3, banyak-banyak doain anaknya. Jangan diomelin jemaah. Emang kalau lagi marah tuh pengennya, kamu nggak berguna, madesu, apa tuh masa depan suram. Janganlah, madesu masa depan sukses. Pokoknya mah ngucap yang baik-baik. Insya Allah anak-anak kita juga dapat yang terbaik. Terus apa lagi? 3, hanya itu aja. Siap. Barakallahu fikum. Begitu ibunda. Semoga Allah memudahkan. Iya. Doa yang paling masyhur, doanya Rabbi habli minas salihin. Barakallahu fikum. Silakan ibu, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya gimana caranya supaya sholat bisa khusyuk? Terima kasih. Sholat bisa khusyuk itu ada 5 sabda Nabi. Yang pertama, sallu sholatal muaddi, sholatlah seolah ini sholat kita yang terakhir. Jadi sholat khusyuk yang pertama, sholat terakhir. Yang kedua, pakai pakaian terbaik sebagaimana Al-Quran Al-A'raf Allah berfirman, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kamu tuh harus pakai pakaian yang terbaik, yang nyaman, yang suci, yang bersih ketika kamu pergi ke masjid. Yang ketiga, cari masjid yang representatif, merepresentasikan kenyamanan, perihal parkir, perihal wanginya masjid, kebersihannya masjid, penjagaan terhadap sendal jamaahnya. Sendalnya kalau hilang diganti, asalkan yang hilang swallow. Wah ya, kalau yang hilang Christian Dior ya susah juga gantinya, hadirin. Masjidnya bangkrut langsung. Jadi Masjid Muhammad Al-Fatih itu ada program juga. Jamaah kalau sendalnya hilang, ntar bilang aja sama takmir masjid, maaf, ntar diganti senilai dengan sendalnya asalnya, asalkan masih di bawah 1 juta ya. Kalau sendal yang di atas 1 juta kayaknya ntar dulu jamaah. Begitu, ntar jamaah itu juga termasuk ya. Gimana kita memilih masjid. Terus yang keempat, imam tuh ngefek banget loh. Kadang jadi bermakmum di bacaan imam yang bagus, makmum tuh diuntungkan. Makmumnya mah bisa nangis gitu. Wa sahibatihi wa akhi. Makmumnya sampai nyesek gitu nangis. Itu diuntungkan karena suara imam yang bagus. Maka pilih imam yang bagus. Yang kelima, terakhir, merenungi setiap bacaan yang dibaca setiap kali beliau sholat. Jadi kalau pas kita sholat tuh bacaannya ya direnungi. Jangan sampai kita sholat tuh nggak ngerti artinya yang dibaca apa dalam sholat, itu juga jangan sampai. Begitu ya hadirin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri lagi dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sungguh kami hamba-Mu yang miskin, tak memiliki apa-apa ya Allah. Karuniai kami kecukupan, ketenangan dalam hidup, keberkahan mengarungi rumah tangga. Anak-anak kami ya Allah, jadikan yang perempuan menjadi putri yang salihah, yang laki-laki menjadi putra-putra yang salih. Jadikan circle anak-anak kami circle yang mendekat kepada Engkau. Tumbuh dewasa beliau, remaja beliau semakin mencintai Engkau, semakin dekat padamu ya Allah. Sungguh melihat kabar di berita yang tidak enak tentang anak-anak muda, kami jadi khawatir tentang bagaimana anak-anak kami nanti remaja ya Allah. Tapi semua karena mantap yakinnya iman kami kepada Engkau, kami yakin Engkau terus pembimbing kami ya Allah untuk memilih sekolah, memilih circle pertemanan, agar anak-anak kami dikelilingi orang-orang yang baik. Ya Allah, kami bukan orang tua yang sempurna. Tentu kami banyak silap, banyak salahnya.
tapi kami adalah orang tua yang mau terus memperbaiki diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami memang tidak punya apa-apa. Kami tak punya harta, tak juga punya kuasa, tapi kami punya Engkau, ya Allah, yang maha segala-galanya, lagi maha berkuasa. Lembutkan hati orang-orang, ya Allah, agar terus menikmati kebaikan demi kebaikan yang selalu Engkau buat beliau semangat menunaikannya. Lembutkan hati orang-orang yang hendak mencelakai kami, agar ia berhenti dari berbuat buruk kepada kami. Lembutkan hati orang-orang yang tadinya membenci kami, agar ia menjadi orang yang mencintai kami. Lembutkan hati mereka yang awalnya memusuhi kami, lalu kemudian berubah menjadi bersaudara dengan kami, ya Allah. Ya Allah, sungguh Engkau tahu dari tiap-tiap hati yang hadir, baik offline di Elena maupun online di TikTok maupun sosial media yang lain. Engkau tahu bahwa hati kami menyimpan kegundahan, ya Allah, menyimpan gelisah, ya Allah, menyimpan masalah yang runyam lagi rumit, ya Allah. Maka hadirkan solusi terbaik darimu, ya Allah. Hanya solusi darimu, ya Allah, yang mampu menghadirkan penyelesaian atas semua problem dalam kehidupan kami. Ya Allah, sungguh hati-hati kami sungguh telah penuh akan kecintaan padamu, tapi ada hajat kebaikan yang ingin kami segerakan agar ia mudah untuk terwujudkan. Maka wujudkan semua hajat-hajat kami, ya Allah. Kabulkan semua permohonan permintaan kami, ya Allah. Kami tidak minta banyak, kami tidak minta, ya Allah, kecuali Engkau ridho kepada kami. Dari ridho itu Engkau menghadiahkan apapun yang diinginkan pada setiap hamba-Mu. Ya Allah, sungguh tanah-tanah di sekitaran Masjid Muhammad Al-Fatih sungguh luas luar biasa, ya Allah. Dengan karunia darimu, izinkan, ya Allah, satu persatu tanah itu terbeli, satu persatu tanah itu menjadi tanah yang bermanfaat untuk kepentingan masjid dan umat pada akhirnya nanti. Ya Allah, dari setiap hajat-hajat kami perkenankanlah, dari setiap hajat-hajat kami kabulkanlah, dari setiap hajat-hajat kami dan seluruh kaum muslimin jadikan hajat itu terwujudkan di waktu terbaik menurut-Mu, ya Allah. Jaga, ya Allah, Masjid Muhammad Al-Fatih dan semua masjid kaum muslimin. Jaga sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih dan sekolah seluruh kaum muslimin. Jadikan anak masjid kaum muslimin. Jaga sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih dan sekolah seluruh kaum muslimin. Jadikan anak-anak kaum muslimin, jadikan anak-anak kaum muslimin